Waalaikumsalam Dr. Tompi. Silakan dok, tolong kasih pencerahan bagaimana kondisi yang sebenarnya di sana, karena kita dengar semakin memburuk dan semakin tinggi angkanya. Ya, kasus lonjakan di Kudus dimulai pasca Lebaran ya. Sebetulnya pada waktu Lebaran pun kita sudah memprediksi bahwa ini kemungkinan akan terjadi lonjakan, karena pada masa-masa sebelum Lebaran kita melihat prokes di masyarakat itu kendor gitu ya, dan banyaknya juga orang yang mudik gitu. Nah, ini sudah kita prediksi, sehingga ketika pas pada fase setelah Lebaran, lonjakan yang terjadi di Kudus itu sangat tinggi. Nah, ini yang membuat kita semuanya kewalahan, dan banyak para nakes itu yang akhirnya terpapar juga. Ya, dari kurang lebih dalam waktu sekitar 2 minggu pasca Lebaran, hampir 5 atau sekitar 500-an tenaga kesehatan itu terpapar COVID juga. Nah, untuk kondisi saat ini, karena setiap rumah sakit di Kudus sudah diminta untuk penambahan TT isolasi, sehingga total TT isolasi di Kudus itu sangat besar. Akhirnya kita bisa mulai mencukupi kebutuhan tempat isolasi, walaupun bornya masih di atas 80%. Tapi setidaknya sudah nggak sampai 100%. Kalau yang 2 minggu, 3 minggu pasca Lebaran itu bornya itu bisa sampai 100% terus gitu. Bisa kita lihat dok situasi di sana? Oh ya, ini saya sedang ada di, bentar ya, di ruang isolasi. Di ruang isolasi ini ada teman-teman juga yang sedang melayani di ruang isolasi. Setiap pasien ini mereka ada di kamar masing-masing. Satu kamar kita kasih satu pasien ya. Total yang ada di tempat kami ada 96. 96. Iya, 96. Kurang lebih dari sekitar hampir total kami 200, berarti hampir 50% itu kami konversi menjadi tempat isolasi. Itu nakesnya cukup nggak dok dengan kondisi seperti sekarang? Masih banyak yang sakit atau udah pada sembuh semua? Nakesnya sebetulnya nggak cukup, tapi kami mencoba untuk membuka relawan ya dan rekrutmen. Kalau posisi sekarang nakesnya sudah 90% sudah sembuh, karena terpaparnya pada minggu pertama sampai minggu kedua pasca Lebaran itu. Rata-rata udah vaksin semua dok? Sudah vaksin komplit semua rata-rata. Dan masih bisa kena ya dok ya? Iya, dan masih bisa kena karena memang lonjakan yang begitu tinggi ya, sehingga teman-teman nakes itu begitu kelelahan. Kita merasakan sendiri harus ngatur sampai jam 12 malam masih antrian, bahkan dulu pada fase-fase awal itu pasien sampai 1-2 hari mereka harus menunggu di IGD untuk mendapatkan kamar. Tapi untuk saat ini rata-rata sekitar 8 jam mereka sudah bisa masuk ke kamar. Anda juga sempat sakit saya dengar dok ya? Iya, saya sempat terpapar ya, minggu pertama pasca Lebaran ya, atau mendekati minggu kedua saya terpapar, sempat dirawat 6 hari di rumah sakit, terus melanjutkan isolasi di rumah. Oh gitu, dan sekarang udah bertugas lagi? Ya, sekarang sudah mulai bertugas kembali. Sejak minggu lalu sudah mulai bertugas. Keluarga tapi aman dok ya, sehat ya? Keluarga akhirnya juga terpapar. Semuanya positif satu rumah. Waduh. Dan apakah itu yang varian Delta yang sempat waktu itu juga disebutkan pertama ditemukan di Kudus dok? Iya, waktu itu kita juga mencurigai kenapa kok Kudus ini lonjakannya begitu
kan ya tinggi ya. Kita waktu itu sudah menyampaikan bahwa kemungkinan ini ada varian baru, sehingga kami meminta ke pemerintah ya, sempat juga sama minta ke Pak Menkes itu apakah bisa dilakukan whole genome sequencing. Akhirnya dilakukanlah whole genome sequencing dan ketemu 80% lebih varian Delta yang ada di situ. Dan memang spesifik soal varian Delta itu mutasinya lebih cepat, tingkat penularannya lebih tinggi, penyebarannya juga lebih mudah, seperti itu ya dok? Iya betul, betul sekali. Itulah yang kami mengatakan kok para nakes ini juga semuanya bisa terpapar gitu. Padahal kita sudah pakai prokes ya, yang kuat dalam merawat, tapi memang rata-rata pasien segitu banyaknya sehingga kita kelelahan. Ya, imunnya jadi drop ya dok. Ya. Iya, imunnya jadi drop. Betul juga akhirnya pertahanan kita. Baik. Ya dok, mudah-mudahan kondisi semakin kondusif ya, dan support dari relawan yang tadi Anda ceritakan bisa berarti untuk membantu kekurangan tenaga di sana.